Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 563. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tujuan kedatangan Qin ke Papillon Pill. Mendengar ini, Qin sedikit tersenyum. Tuan Ouyang Hongguan, ini memang adalah salah satu tujuan pemuda ini. Tetapi Ouyang Hongguan tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Saya memiliki tujuan lain datang ke rumah Ouyang. Mengenai beberapa murid dari Papillon Candi saya mendengar mereka berada di bawah perlindungan keluarga Ouyang. Saya ingin bertemu dengan mereka sekarang, kata Qin. Itu mudah, kata Ouyang Hongguan. Dia langsung memberikan perintah kepada murid keluarga Ouyangnya untuk mengundang Jisun, Lingsan dan yang lainnya datang ke sini. Kemudian Ouyang Hongguan banyak bertanya kepada Qin tentang Tanah Suci Darah dan juga Istana Berkabut. Setelah mengkonfirmasi kebenaran konspirasi Istana Berkabut dari mulut Qin, Ouyang Hongguan tentu saja sangat marah. Sejak melihat pencapaian alkemis Qin, Ouyang Hongguan tidak lagi meragukan fakta bahwa Qin adalah murid dari Kaisar Qin. Karena di dunia ini siapapun dapat memalsukan orang lain, tetapi pencapaian alkemis tidak dapat dipalsukan. Dengan pencapaian alkemis yang diperlihatkan Qin sebelumnya, Ouyang Hongguan tidak dapat memikirkan siapapun selain Qin yang dapat mengembangkan kejeniusan seperti itu. Scene berpindah ke sebuah tempat yang disebut tempat pelatihan murid inti Papillon Pill. Disinilah ruang pelatihan Papillon Pill berada, dan ada murid jenius di mana-mana. Mereka yang dapat datang ke sini adalah murid teratas Papillon Pill yang dibudidayakan oleh Papillon Pill. Jisun, Zhao Lingsan, Lin Tian, Jian Ying, dan Yu Wenpeng. Walaupun kelimanya telah diangkat menjadi seorang penatua di Papillon Pill, namun kelimanya cukup spesial karena beberapa alasan khusus dan juga perhatian dari Papillon Pill. Kelimanya masih tinggal di markas Kota Pill dan berlatih di Kota Pill. Saat ini di ruang pelatihan terlihat Lin Tian duduk bersila, cahaya api mengalir di sekujur tubuhnya. Api ini bersinar dengan cahaya dingin yang nampak sangat menakutkan. Namun di saat itu sesosok bayangan melintas. Sosok bayangan itu tiba-tiba muncul dan langsung melayangkan tinjunya ke arah Lin Tian. Sosok yang menyerang Lin Tian itu ternyata adalah Jian Ying. Jian Ying nampak ingin mencoba kekuatan Lin Tian. Jian Ying, jika kamu tidak berkultivasi dengan baik, kamu jangan datang untuk menggangguku, kata Lin Tian. Dia nampak terlalu malas untuk bertengkar dengan Jian Ying. Dia tahu bahwa Jian Ying suka bermain-main dan tidak dapat diandalkan. Akan tetapi dalam periode waktu ini, setelah mengetahui situasi Qin di luar, mereka semua berlatih dengan panik dan hampir tidak ada waktu untuk malas. Dan setiap orang telah mendorong potensi mereka secara ekstrim. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Tuan Ouyang Hongguan meminta kita untuk menemuinya, kata Jian Ying. Kita? Lin Tian terkejut. Ya, ada kami juga. Suara lembut terdengar, dan terlihat 3 orang datang ke sana. Ketiga orang itu adalah Jisun, Zhao Lingsan, dan Yu Wenpeng. Leluhur Ouyang Hongguan sebenarnya menyuruh mereka berlima pergi ke sana bersama-sama. Ini, kelimanya nampak curiga. Mungkinkah terjadi sesuatu? Putri Jisun, apakah kamu tahu apa yang disuruh leluhur untuk kita lakukan? Kata Lin Tian, dia mengerutkan kening. Sekarang daratan dalam kekacauan. Jika sesuatu terjadi, itu mungkin bukan hal yang baik. Aku tidak tahu, aku sudah bilang jangan panggil aku seorang putri. Di dalam domain seni bela diri ini, saya bukan seorang putri, kata Jisun. Dia tersenyum pahit. Dia adalah putri dari kerajaan Qi besar. Tetapi di domain bela diri ini, siapa yang akan mengenalinya sebagai putri kecil dari 5 kerajaan? Saya sudah terbiasa, di mataku kamu adalah seorang sang putri.
kata Jiang Ying. Dia menyeringai seraya tersenyum dan melirik Zhao Lingshan di sampingnya. Zhao Lingshan nampak memelototinya. Pahlawan ini tidak pernah serius. Ayo pergi. Pada akhirnya kelima orang itu berbalik. Mereka meninggalkan ruang pelatihan dan menuju ke tempat Ouyang Hongguan. Singkatnya, Lingshan dan kelima orang itu segera tiba di mansion keluarga Ouyang. Begitu mereka memasuki mansion, mereka bertemu dengan Tuan Ouyang Senki yang sedang menunggu di depan pintu. Tuan Ouyang Senki, apakah Anda tahu mengapa leluhur memanggil kami? Kata Lin Tian. Dia bertanya. Ouyang Senki juga baru saja menerima pesan. Dia hanya tersenyum masam dan berkata, orang tua ini juga tidak tahu. Orang tua ini juga baru saja menerima berita itu. Di bawah kepemimpinan Ouyang Senki, rombongan itu berjalan menuju bagian dalam dari mansion. Pada saat ini Qin Chen juga telah memberitahu Ouyang Hongguan semua yang terjadi di Laut Guntur dan juga di Tanah Suci Darah. Semua itu jelas mengejutkan Ouyang Hongguan. Dia tidak pernah berharap Qin Chen telah mengalami begitu banyak hal di hari-hari ini. Di saat itu Ouyang Hongguan mendengar suara Ouyang Senki yang berkata dari luar pintu, leluhur, Lin Tian dan yang lainnya ada di sini. Mendengar itu Qin Chen langsung berdiri. Ouyang Hongguan yang melihat kegembiraan Qin Chen, dia hanya tersenyum tipis dan kemudian berkata, bawa orangnya masuk. Ya, baik leluhur, kata Ouyang Senki. Kemudian dia membuka pintu ruang pemurnian. Ouyang Senki langsung masuk bersama Zhao Lingshan dan yang lainnya. Leluhur tua, saya tidak tahu apa yang leluhur mau, kata Ouyang Senki. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba matanya membulat. Dia menatap Qin Chen dengan bingung dan berkata, kamu. Dan pada saat ini Zhao Lingshan dan yang lainnya juga telah melihat Qin Chen. Semuanya tertegun di tempat. Tubuh mereka sedikit gemetar dan air mata tiba-tiba muncul dari mata mereka. Semuanya, aku kembali, kata Qin Chen seraya tersenyum. Dia menatap semua orang dan berkata dengan ringan, Chen Shao. Jiang Ying bergegas dan dia langsung meninju ke arah Qin Chen. Boom, pukulan ini jatuh. Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Tetapi Jiang Ying tiba-tiba memeluk Qin Chen seraya berteriak, sial, kamu akhirnya kembali. Selanjutnya, kedua pria itu saling berpelukan. Terlihat cukup menjijikkan. Chen Shao, Shao Chen, Lin Tian dan Yu Wenpeng juga melangkah maju dengan penuh semangat. Suara mereka sedikit bergetar. Dan Ji Sun juga Zhao Lingshan, air mata mereka mengalir tanpa peringatan. Keduanya memandang Qin Chen diam-diam. Air mata mereka terus jatuh, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam keheningan ini, emosi mereka tak terkendali. Qin Chen dan kelima temannya itu nampak melepaskan rindu satu sama lain. Secara alami ada kata-kata yang tak ada habisnya. Dan semua orang sangat bersemangat hanya untuk beberapa saat, sebelum pada akhirnya kembali menjadi tenang. Saudara Chen datang ke sini kali ini, apakah itu untuk menyatukan Papillon Pill? Tanya Ouyang Senki. Qin Chen mengangguk. Apakah kamu punya rencana? Kata Ouyang Senki. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen tidak memahami kesulitan di Papillon Pill. Meskipun ada Kaisar Jijing di pihak mereka, dan juga Tuan Situ Xingzhou dari keluarga Situ. Tetapi penentangnya juga orang yang kuat dan juga tidak boleh diremehkan. Jangan khawatir, karena saya ada di sini. Tentu saja saya yakin. Tetapi saya masih membutuhkan bantuan Master Ouyang Hongguan, kata Qin Chen seraya tersenyum dan menatap Ouyang Hongguan. Ouyang Hongguan secara alami mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Kata Ouyang Hongguan. Dia secara alami akan membantu, tetapi yang tidak dia mengerti adalah metode apa yang bisa digunakan Qin Chen untuk membuat Presiden Papillon Pill menyetujui penyatuan Tanah Suci Darah. Saya ingin Tuan Ouyang Hongguan membawa saya ke Istana Api Surgawi, kata Qin Chen. Apa Istana Api Surgawi? Ouyang Hongguan terkejut. Ini bukan tugas yang mudah. Istana Api Surgawi adalah tempat paling sentral di Pagoda Pil, di mana harta api yang diperoleh Papillon Pill selama bertahun-tahun ditempatkan di sana, dan dunia api yang sangat berbahaya telah terbentuk di sana.
Dan di istana api surgawi, para alkemis dapat meningkatkan tingkat kultivasi api mereka, dan bahkan dapat dikenali oleh beberapa api yang menantang surga dan kemudian diwariskan. Dalam keadaan normal, hanya jenius yang paling menantang surga yang ada di Papillon Pill yang bisa memasukinya. Tempat ini adalah harta inti Papillon Pill. Bahkan jika Ouyang Hongguan sendiri yang ingin memasukinya, dia juga harus melapor kepada Presiden Papillon Pill. "Apakah kamu yakin?" kata Ouyang Hongguan dengan sungguh-sungguh. "Jika dia dengan gegabah membawa Qin Chen ke dalam istana api surgawi, maka itu akan sangat berbahaya. Dia bisa dianggap mengkhianati Papillon Pill." Meskipun dia percaya kepada Qin Chen, begitu Presiden Papillon Pill menyalahkannya, dia akan menjadi pengkhianat Papillon Pill dan juga akan kehilangan posisi sebagai wakil Presiden Papillon Pill. "Jangan khawatir, saya melakukan ini tentu saja saya memiliki rencana," kata Qin Chen. "Tapi aku sendiri, aku mungkin tidak akan bisa membawamu memasuki istana api surgawi. Memasuki istana api surgawi tidaklah mudah. Anda perlu memverifikasi token. Tanpa token, bahkan jika saya adalah wakil Presiden Papillon Pill, saya tidak akan bisa membawamu masuk," kata Ouyang Hongguan. "Tuan Ouyang Hongguan, Anda hanya perlu membawa saya ke pintu masuk istana api surgawi," kata Qin Chen. "Bawa ke pintu masuk istana api surgawi," kata Ouyang Hongguan. Dia mengerutkan kening dan kemudian dia berkata, "Baik, saya akan mencobanya," kata Ouyang Hongguan, tetapi dia mengeluarkan keringat dingin dari tangannya karena ini terlalu berbahaya. Dia merasa sangat gugup. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin akan kehilangan posisi sebagai wakil Presiden Papillon Pill. Bukan hanya itu, fondasi keluarga Ouyangnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga akan hancur total. Ouyang Nana adalah wanita suci dari Papillon Pill. Dia memenuhi syarat untuk melihat istana api surgawi. "Saya bisa membiarkan Ouyang Nana membawamu ke sana," kata Ouyang Hongguan. "Kapan Anda akan masuk?" tanya Ouyang Hongguan. "Lebih cepat lebih baik. 3 hari lagi. Sebelum itu saya akan mengunjungi rumah keluarga situ dan juga Kaisar Jijing," kata Qin Chen. 3 hari ini Qin Chen diam-diam mengunjungi rumah keluarga situ dan juga Kaisar Jijing. Melihat kedatangan Qin Chen, keduanya secara alami terkejut. Tetapi setelah memahami rencana Qin Chen, mereka semua lebih terkejut. Memasuki istana api surgawi, kemungkinan besar Presiden Papillon Pill akan marah, dan tindakan Qin Chen tidak diragukan lagi bermain api. 3 hari kemudian nampak Qin Chen telah bersiap-siap untuk menuju istana api surgawi. "Saudara Chen, apakah kamu benar-benar yakin istana api surgawi adalah tempat inti dari pagoda Pill dan juga merupakan tempat yang paling tabu? Ini adalah tempat yang paling penting bagi Presiden Papillon Pill." Pada hari ketiga ini, ketika Qin Chen hendak pergi ke istana api surgawi, Ouyang Hongguan dan yang lainnya nampak masih terlihat gugup. "Jangan khawatir, jika saya tidak yakin, saya tidak akan melakukan hal ini," kata Qin Chen seraya sedikit tersenyum, penuh percaya diri dengan apa yang akan dia lakukan. "Saudara Chen, mengapa kamu begitu percaya diri?" Ouyang Hongguan dan yang lainnya tidak memahami dari mana kepercayaan diri Qin Chen. "Karena Presiden Papillon Pill saat ini adalah Mo Yuanbei," kata Qin Chen dengan ringan. "Apakah ada hubungan antara keduanya?" Ouyang Hongguan dan yang lainnya nampak terkejut. Presiden Papillon Pill saat ini adalah Mo Yuanbei. Tetapi apa hubungannya antara Presiden Papillon Pill Mo Yuanbei dengan Qin Chen? "Tentu saja ada hubungannya," kata Qin Chen. Dia menghela napas. Jejak nostalgia di matanya muncul, seolah-olah dia tenggelam dalam beberapa kenangan. Mo Yuanbei, Presiden Papillon Pill saat ini, alkimia top di daratan, Master Alkemis tingkat 9 puncak. Dia juga dewa di benak semua alkemis di dunia. Dia sangat misterius. Sejak menjabat sebagai Presiden Papillon Pill lebih dari 200 tahun yang lalu, dia telah hidup dengan cara yang sangat sederhana dan jarang berpartisipasi dalam mengelola Papillon Pill. Dan hanya sedikit orang yang tahu dengan tingkat kultivasinya saat ini.
Lagi pula dia sudah menjadi Master Alchemist top ketika dia mengambil alih posisi Presiden Papillon Pill lebih dari 200 tahun yang lalu. Setelah 200 tahun, mungkin dia telah menempuh jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sudah hampir dianggap sebagai dewa tertinggi di Papillon Pill. Kali ini penaklukan istana berkabut, Papillon Pill belum memutuskan apapun. Itu semua adalah karena Mo Yuanbei sebagai Presiden Papillon Pill dia tidak berbicara sama sekali. Dia sama sekali tidak memutuskan kemana arah Papillon Pill akan berpihak. Namun semua orang tidak ada yang tahu bahwa ketika Mo Yuanbei masih muda, dia sebenarnya hanyalah seorang magang kecil di Papillon Pill. Dan bahkan dia telah melakukan kesalahan. Dia kemudian diusir dari Papillon Pill. Pada saat itu, Qin Chen yang merasa kasihan lalu menyelamatkannya dan kemudian bahkan menerimanya sebagai murid. Hanya sedikit orang di Papillon Pill yang mengetahui ini dan bahkan mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen tidak pernah menerima seorang murid karena dia terlalu memiliki banyak urusan di kehidupan sebelumnya. Tetapi Qin Chen tidak pernah menyangka murid yang diangkatnya waktu itu sekarang telah menjadi Presiden Papillon Pill. Qin Chen bahkan tidak pernah menyangka itu. Saya tidak tahu seperti apa rupa anak ini setelah lebih dari 300 tahun. Apakah dia akan mengenali saya sebagai guru? Kata Qin Chen seraya menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak perlu memberitahu Ouyang Hongguan dan yang lainnya tentang hal-hal ini. Pada hari ini, setelah mengubah penampilannya, Qin Chen berpakaian seperti murid Papillon Pill dari keluarga Ouyang. Kemudian ditemani Ouyang Hongguan dan juga Ouyang Nana. Mereka bergegas menuju ke istana api surgawi. Kamu adalah murid dari leluhur, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kata Ouyang Nana, dia memandang Qin Chen dengan curiga. Ouyang Hongguan sama sekali tidak memberitahu Ouyang Nana tentang identitas Qin Chen. Tetapi pada saat ini, di saat Ouyang Nana melihat sosok Qin Chen, dia merasa sangat akrab, seolah-olah dia mengenalnya. Saya adalah seorang murid dari leluhur Ouyang Hongguan. Sebelumnya guru mengatakan bahwa hanya ketika saya memasuki ranah Martial Emperor, saya bisa memasuki Papillon Pill untuk berlatih. Dan ini adalah kali pertamanya murid datang ke Papillon Pill. Jadi tentu saja wanita muda ini tidak akan mengenal murid, kata Qin Chen. Dia menjawab sambil tersenyum. Kamu sangat mirip dengan teman lamaku. Siapa namamu? Kata Ouyang Nana dengan ragu-ragu. Wanita muda ini pasti salah mengenali orang. Ouyang Nana adalah wanita suci dari Papillon Pill. Bagaimana bisa gadis seperti itu mengenal saya? Saya hanya alkemis kecil. Nama saya adalah Danseng, kata Qin Chen seraya tersenyum. Oh, Danseng, kata Ouyang Nana seraya menundukkan kepalanya. Dia benar-benar merasa sangat akrab dengan pria bernama Danseng ini. Nana, Danseng adalah murid yang kuterima dari luar. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Pil. Anda bisa memperkenalkan kota Pil kepadanya, kata Ouyang Hongguan. Setengah jam kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di pagoda Pil. Qin Chen melangkah keluar dari gerbang dan melihat sebuah gedung tinggi yang megah di depan matanya. Bangunan itu hampir mencapai langit, menjulang tinggi. Itu sangat spektakuler. Di pintu masuk utama di depan menara terdapat pelakat dengan dua karakter berlapis emas. Dua kata ini mengandung paksaan tanpa akhir. Orang biasa tidak melihat ada yang salah. Tetapi ketika seorang master melihatnya, dia tiba-tiba merasa dunia redup di depannya. Dikabarkan bahwa plakat ini ditulis oleh seorang master tingkat atas Papillon Pill di zaman kuno dan berisi konsepsi artistik Pildao. Semakin kuat basis kultivasi, semakin orang itu merasakannya. Jangan terlalu lama melihat plakat itu. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda akan kehilangan akal sehat, kata Ouyang Nana. Dia memperingatkan. Terima kasih Nona karena sudah mengingatkan, kata Qin Chen seraya sedikit tersenyum. Namun Qin Chen menghela napas dalam di dalam hatinya. Ketika dia melihat dua plakat itu, dia yakin orang yang menulis dua kata itu
pasti adalah orang di ranah alam suci dari Papillon Pill. Orang biasa tidak akan memiliki keterampilan seperti itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.